Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Faisal Aulia, nomor induk mahasiswa 2403010102007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya bab 1 sampai 3 dengan judul Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. Studi kasusnya pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, Program Studi Akuntansi PJJ S1 Universitas Siber Asia, yang diampu oleh Ibu Cindy Flaudia Putri. Mohon izin Ibu, saya akan memulai presentasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang belum optimal. Demi mendorong kepatuhan dan memperluas basis pajak, pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan PPh final sebesar 0,5% dari omset bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu dengan menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Untuk menguji efektivitas penerapan tarif PPh final 0,5%, dilakukan kajian empiris guna menilai dampak kebijakan secara lebih mendalam. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi kebijakan final yang telah berjalan selama beberapa tahun namun masih menimbulkan beragam persepsi dari pelaku usaha. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan tarif PPh final terhadap perilaku wajib pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penelitian ini mencoba untuk mengukur kontribusi nyata kebijakan terhadap penerimaan negara dengan melalui pendekatan data sekunder UMKM di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Hal ini menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya bersifat konseptual atau makro. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, penerapan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak UMKM di wilayah kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Kemudian yang kedua adalah penerapan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM. Batasan masalahnya, untuk penelitian ini hanya menganalisis dampak penerapan tarif PPh final 0,5% terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM dan penerimaan negara berdasarkan data historis yang terbagi ke dalam 2 periode. Yang pertama yaitu rentang tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya yang kedua mencakup tahun 2019 hingga tahun 2022. Penelitian ini tidak mencakup variabel eksternal lain seperti faktor sosial ekonomi, kebijakan fiskal yang berlangsung bersamaan maupun perbandingan antar wilayah selain kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis dampak penerapan tarif PPh final 0,5% terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM yang terdaftar di kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Yang kedua adalah untuk mengukur kontribusi penerapan tarif PPh final terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM pada periode setelah diberlakukannya PP 23 tahun 2018. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya khasanah literatur di bidang perpajakan, khususnya mengenai evaluasi kebijakan tarif PPh final terhadap kepatuhan UMKM dan penerimaan negara, serta menjadi referensi dalam studi-studi kebijakan fiskal sektor informal. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, penelitian ini bermanfaat untuk menyusun atau mengevaluasi kebijakan perpajakan yang lebih efektif
adil, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan optimalisasi penerimaan negara. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak kebijakan perpajakan terhadap kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan secara sukarela. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan budaya taat pajak yang mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi korelasional dan komparatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik dokumentasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi kantor wilayah DJP Jawa Timur II. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah uji beda atau per sampel t-test untuk melihat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Selanjutnya, untuk proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. Hipotesa penelitian. Hipotesa yang pertama adalah penerapan tarif pajak penghasilan final 0,5% berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Hipotesa yang kedua, penerapan tarif pajak penghasilan final 0,5% berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan metode. Yang pertama adalah asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Asumsi-asumsinya yang pertama adalah kebijakan perpajakan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku wajib pajak UMKM. Selanjutnya adalah data historis penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 bersifat valid, reliable, dan dapat mewakili kondisi nyata di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode studi korelasional dan komparatif, guna membandingkan variabel-variabel kunci sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Kemudian adalah variabel atau peubah dan cara pengukurannya. Yang pertama, kepatuhan pembayaran pajak UMKM yang merupakan variabel dependen. Variabel ini diukur melalui jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran PPh final selama periode yang diamati, yaitu periode, kita bagi dua periode seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu periode 2018 sampai 2015 sampai 2018 dan 2019 sampai 2022. Kemudian penerimaan negara dari sektor UMKM yang juga menjadi variabel dependen. Variabel ini diukur melalui total penerimaan PPh final UMKM per tahun berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah kerja kantor wilayah DJP Jawa Timur II. Teknik pengambilan contoh atau sampel. Yang pertama adalah teknik pengambilan sampel, yaitu purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Di sini adalah UMKM itu sendiri. Kemudian kriteria pemilihan sampel mencakup data jumlah wajib pajak UMKM yang aktif, data pembayaran PPh final, dan data penerimaan pajak dari sektor UMKM yang telah tersedia dalam laporan tahunan Kanwil DJP Jawa Timur II. Selanjutnya adalah teknik pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Teknik pencatatan dilakukan dengan menyalin data ke dalam format tabulasi digital menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya data disimpan secara sistematis dalam folder digital terorganisir dengan backup cloud untuk menjaga keamanan dan integritas data. Selanjutnya adalah data diolah menggunakan perangkat lunak statistik, yakni Microsoft Excel untuk uji beda atau per sampel t-test. Kemudian teknik analisis data. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap data sekunder yang bersumber dari laporan resmi kantor wilayah DJP Jawa Timur II. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji beda per sampel t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara periode sebelum dan sesudah kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 diberlakukan. Selanjutnya adalah sumber pustaka.
Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya adalah Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Jurnal Ilmiah Nasional terkait kepatuhan pajak dan UMKM, dan yang terakhir adalah sumber online akademik seperti Google Scholar. Rentang waktunya adalah yang pertama data sebelum terjadinya penerapan PP 23 tahun 2018 mencakup tahun 2015 hingga 2018 yang merupakan periode ketika tarif PPh final sebesar 1% masih berlaku. Selanjutnya adalah data sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mencakup tahun 2019 hingga 2022, yaitu setelah kebijakan tarif baru 0,5% diterapkan. Jadi sebelum PP 23 ini berlaku, tarif pajak untuk UMKM adalah 1%. Kemudian setelah PP ini berlaku, tarif pajaknya adalah 0,5%. Ini diturunkan dengan harapan pajak UMKM tidak merasa keberatan untuk melakukan pembayaran pajaknya dan nantinya berpengaruh terhadap penerimaan negara. Kemudian memasuki bab 3 yaitu implementasi metode usulan. Yang pertama deskripsi umum. Penelitian ini mengimplementasikan metode analisis kuantitatif berbasis perbandingan historis untuk menilai dampak kebijakan perpajakan terhadap perilaku pembayaran pajak UMKM dengan dilakukan melalui modifikasi pendekatan studi korelasional dan komparatif, yaitu dengan membandingkan total pembayaran pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5%. Kemudian untuk pemetaan dan modifikasi metode, pada penelitian ini dilakukan pemetaan terhadap metode analisis yang telah digunakan pada studi-studi sebelumnya, yang umumnya hanya menggambarkan tren penerimaan pajak secara umum tanpa mengkaji respon wajib pajak secara individual. Kemudian modifikasi metode dilakukan dengan menambahkan pendekatan klasifikasi berbasis perubahan nilai pembayaran wajib pajak antar periode agar dampak kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 dapat diukur lebih tajam. Selanjutnya adalah cara kerja sistem yang terukur. Yang pertama adalah proses input data diperoleh dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk file Excel. Kemudian pengelompokan data berdasarkan dua rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu periode sebelum berlakunya PP 23 tahun 2018 dan periode setelah berlakunya PP nomor 23 tahun 2018. Untuk yang nomor 3, perhitungan selisih nilai pembayaran antara kedua periode untuk setiap wajib pajak. Kemudian analisis data secara agregat untuk melihat pola umum kepatuhan pembayaran. Dan yang kelima, pengujian statistik menggunakan per sampel t-test. Selanjutnya implementasi nyata. Dengan metode yang dimodifikasi ini, peneliti dapat mengevaluasi secara langsung efektivitas kebijakan PPh final 0,5% dalam meningkatkan kepatuhan dan kontribusi UMKM. Hasil klasifikasi status serta uji statistik memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang kuat. Selanjutnya adalah untuk olah datanya. Di sini data yang saya peroleh dari kantor wilayah DJP Jawa Timur II menyebutkan wajib pajak tahun 2015 sampai 2018 untuk kategori UMKM jumlahnya adalah 332.151.000 dengan jumlah pembayaran 548.476.512.230. Untuk wajib pajak di rentang tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan jumlah secara jumlah wajib pajaknya ya, yaitu 272.252. Namun secara jumlah pembayarannya atau penyetoran pajaknya mengalami peningkatan setelah PP nomor 23 tahun 2018 ini berlaku, yakni sebesar 669.736.867.972. Nah, untuk naik atau turunnya jumlah pembayaran wajib pajak ini, untuk jumlah
pembayaran wajib pajak yang naik adalah 33.138, sedangkan untuk yang jumlah pembayarannya tidak naik setelah berlakunya PP ini adalah 32.748. Ini, tidak beda jauh sebenarnya, cuma, eee, dari sisi penerimaan sangat berbeda ya, jumlahnya sangat berpengaruh. Namun dari sisi wajib pajaknya, memang secara jumlahnya tidak signifikan, tapi secara nominal pembayaran itu meningkat tajam. Artinya, PP nomor 23 tahun 2018 ini berpengaruh terhadap, jumlah pembayaran wajib pajak dan, penerimaan negara akan meningkat. Demikian, presentasi saya. Kesimpulannya dari presentasi ini adalah bahwa, PP nomor 23 tahun 2018 ini meningkatkan pembayaran wajib pajak UMKM dan meningkatkan penerimaan negara. Dari data ini kita bisa tafsirkan seperti itu. Demikian, presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sikap maupun tutur kata dalam presentasi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Cindy. Untuk it untuk itu saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.